Ya, kita masuk ke penjelasan lebih detail. Apakah semua aktivitas saham yang tergolong judi itu apa? Soalnya banyak eh, para pihak atau pemain saham yang merasa dia berinvestasi, padahal dia berspekulasi. Spekulasi sama judi nggak ada bedanya. Spekulasi itu judi. Oke, kita dengar apa Pak Lo berkata tentang itu. Kemudian kita membeli, ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi, Prof. Ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, kita hanya mendengar dari teman kita, dari pialang kita, dari tukang pom-pom, dari influencer, kita membeli, kita tidak tahu sama sekali kondisi perusahaannya, kita sedang berjudi, Prof. Nah, itu udah jelas ya berjudi karena kita nggak tahu apa yang kita beli. Nah, ini kita juga dengar lagi apa kata Pak Lo. Ibu beli satu saham, valuasinya seperti apa? Apakah dia perusahaan yang bagus dan murah, atau perusahaan yang jelek mahal? Ya kan? Kalau perusahaan yang jelek dan mahal kita beli, ya turun terus nggak balik-balik dia kan. Jadi Nah, itu Mercy harga Bajai harga Mercy ya. Oke. Jadi kita coba uraikan di sini. Yang termasuk saham atau aktivitas investasi saham yang tergolong perjudian atau spekulasi. Satu, kita membeli saham Bajai harga Mercy. Saham gorengan salah satu jenisnya. Saham gorengan itu kapitalisasinya kecil. Misalnya di bawah 100 miliar asetnya. Nah, nilai yang kecil itu tentunya eh, lebih mudah dan lebih affordable untuk dibeli oleh sekelompok orang. Kemudian digoreng, dimainkan. Nah, ini banyak terjadi di saham-saham yang baru IPO, saham-saham yang umurnya establishment-nya belum lama, dan yang terlebih lagi laporan keuangannya merah. Baik itu merugi, apalagi ekuitasnya negatif atau minus, utangnya tidak bisa ditutup sama current asetnya. Nah, itu akan mudah atau jadi sasaran bandar untuk digoreng. Dan bandar itu akan mempergunakan jaringannya. Bandar itu adalah pihak yang invisible, tidak akan pernah muncul ke publik. Yang jelas bandar itu adalah orang kaya, tapi sulit untuk Anda mendeteksi secara pasti ya. Kalau kira-kira mungkin aja. Karena mereka menggunakan jaringan kaki tangannya seperti influencer, selebriti, analis, dan tukang pom-pom. Analis itu kan bekerja pada perusahaan pialang atau sekuritas. Seorang bandar atau seorang investor, kita sebut sophisticated investor, dengan dana yang besar, katakan 50 miliar, bertemu dengan pemilik perusahaan sekuritas, tentunya dia akan memperoleh pelayanan karpet merah, menjadi prioritas customer. Nah, tentunya keinginan-keinginannya investor besar itu akan sangat dipertimbangkan oleh owner untuk bisa melakukan atau memenuhi keinginannya, seperti mengarahkan analis-analisnya untuk berbicara ke publik tentang satu hal yang akan menguntungkan dia. Oke, nah saham gorengan itu memang umumnya dikontrol sama bandar, jadi tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah,
Kita akan masuk lagi ke sana. Di pembahasan setelah itu adalah saham overvalue atau overprice. Padahal performance keuangannya jelek. Saham rekomendasi analis, influencer yang agresif untuk dibeli. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa seorang bandar datang pada owner sekuritas, dia punya misi tertentu agar saham yang dimiliki dibeli. Karena dia sudah memiliki tentunya dengan harga di bawah. Berikutnya, saham populer. Bisa jadi saham populer ini tidak didrive sama bandar, tapi euforia market. Seperti bank digital, teknologi startup. Kalau bank digital seperti banyaklah. Bank Neocommerce, Bank Arto, BBYB ya, saya lupa, saya cuma kenal kodenya ya. Perusahaan startup seperti Goto, Beli-beli, dan lain sebagainya. Itu bisa aja tidak melulu permainan bandar, tapi hanya euforia market gitu. Bisa terjadi. Kedua, saham wonderful harga selangit. Nah, ini dia nih. Saham yang bertumbuh terus dengan hutang kecil, tentunya nih masuk saham wonderful. Saham yang punya margin bagus dan sangat populer. Ini pun bagus marginnya. Jadi masuk di wonderful company. Market leader di industrinya. Saham blue chip. Nah, umumnya valuasi saham itu sangat overvalue dan tidak ada margin of safety, malahan risiko yang ada, bukan margin of safety. Oke, ini dengerin kata-kata ini untuk bank digital ya. Sedangkan Nah, asetnya kecil, Bu. Nah. Membeli bank digital karena kita lihat. nggak punya, Bu, saham bank digital. Nah. Kenapa saya tidak membeli bank digital? Karena asetnya kecil, Bu. Hanya kira-kira 20 triliun ya. Sedangkan seperti Bank Permata kan perusahaan besar, asetnya 250 triliun. Tentu saya yang pernah bekerja di bank 17 tahun sangat tidak mudah untuk mengembangkan bank aset 20 triliun jadi 250 triliun itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Oke, nah ini ada lagi video Pak Lo yang menyebutkan saham BCA Wonderful Company. Luar biasa, terakhir labanya all time high 40 triliun ya. 40 triliun all time high, itu Wonderful Company. Tapi betul, itu bukan value stock karena price cukup 5 kali, cukup tinggi ya. Tapi itu Wonderful Company. Saya pribadi ambil saham bank-bank yang lain. Nah, oke, jadi kelihatan ya bahwa di situ yang disebut wonderful company bagi Pak Lo kalau harganya wonderful. Kalau perusahaan wonderful company harganya tidak wonderful, itu tidak masuk kategori value stock. Karena ini kita lagi membicarakan value investing. Kalau kita ingin mendalami strateginya Pak Lo dalam berinvestasi saham, tentunya kita harus firm dulu bahwa beliau itu berkiblat kepada value investing dan tidak mungkin bergeser sedikit pun kepada filosofinya value investing. Jadi saham wonderful harga selangit itu kita kasih tanda petik atau notes. Saat krisis ini saham ini karena sudah sangat overpriced, itu akan terjadi panic selling dan turunnya nggak kira-kira gitu. Oke, para pemirsa, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya.